Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, hari ini kuliah tak terasa kuliah 10 aja. Kuliah 10, apa, saya lagi di Makassar ya, tempat anak saya. Tolong buka video sebentar ya, videonya. Ya, saya hitung, ini udah berapa? Udah 15 orang ya? Ini ada 15 orang ya. Satu, ya oke. Ini siapa? Si Marcel belum buka ya. Si Safa juga belum. Ya, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Ya, saya mau buka apa? Sebentar. Masih ada masuk lagi nih. Ya, ada masuk lagi. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Bentar saya. Ya, sekarang saya mau screen apa? Kemarin kita di chapter apa? Chapter 10 hanya sampai itu ya, sampai berapa? Sampai halaman 30 ya. Sudah saya kedengaran nggak? Kedengaran ya. Di chapter 10 kelihatan saya lanjut sedikit dari 10 ini ya. Baru separuh jalan karena kemarin saudara masuk ke Zoom-nya kuliah umum dari UTM ya. Nah, ini kemarin kita sudah memberikan contoh comprehensive income ya. Contoh terkait dengan interest bunga muncul dalam masa konstruksi kalau aktiva tetap itu dibangun sendiri ya. Nah, ini penyajiannya di laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi masuk ke other expense and loss ya. Jadi tulis interest expense 239 dari jumlah ini yang ditulisasi 120,228 ini. 120,228 ini. 120,228 ini adalah affordable interest ya ini. Affordable interest ini ini. Itu 120,228 ya affordable interest ya. Kemudian isu lain terkait dengan interest kapitalisasi ya, kapitalisasi bunga ya. Itu pertama expenditure for lands ya. Jadi kalau tanah itu dikeluarkan ya, seperti contoh sebelumnya, jika dibeli sebidang tanah untuk sebagai struktur ya, maka interest cost diutilisasi selama periode konstruksi dari bagian dari pematangan tanah. Misalnya kalau kita beli tanah, kemudian kita mau ada pematangan tanah kan, misal tanah itu bukit-bukit, semak-semak, ada pohon ditebang ya, lebih fasilitas drainase, pagar, semua macam butuh setahun. Nah, bunga muncul selama setahun itu nanti utilisasi ke tanah. Jadi ukasi kepada itu bagian dari cost of the plant ya, pabrik ya. Kalau bangunan
masuk ke bangunan, bukan ke tanah. Gitu. Di tanah itu tidak menerima kontestasi bunga. Ya. Sebabnya jika perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan, untuk seperti developer itu, maka bunga yang dikontestasi itu masuk ke harga permulaan tanah. Ya. Jadi dua kemungkinan ya. Jadi bagaimana kalau bunga muncul dalam masa pematangan tanah? Apakah bunga muncul dari hutang untuk mendapatkan tanah itu dimasukkan ke harga tanah atau bukan, tergantung pada apakah tanah itu untuk aktifan tetap atau untuk dijual kembali sebagai barang berdagang seperti perusahaan developer. Nah, kalau tanah itu untuk dibangun gedung di atasnya, maka bunga muncul selama dari tanah itu kontestasi ke harga gedung ya. Dan seperti ini contoh kemarin itu kan ada tanah kan, ada tanah. Nah, ini. Ada tanah juga nih. Terus lihat contoh ini ada mana nih ya. Contoh sebelumnya ya. Ada tanah. Oh, ini. Ya. Contoh sebelumnya ada tanah, tapi tanah itu nggak dibebani itu kan, nggak dibebani apa harga perolehan apa tidak bebani bunga masa konstruksi. Enggak ada ya. Sebelumnya kali. Ya. Nah, ini tanah nih. Ini tanah ada 100.000 kan. Nah, tanah ini tidak dibebani atas kapitalisasi bunga muncul sama konstruksi. Jadi semua bunga muncul selama masa konstruksi, termasuk ya pematangan tanah itu dibebankan ke gedung ya. Kemudian interest revenue, bagaimana kalau tadi ada penamatan bunga? Secara umum perusahaan tidak boleh mengofset interest revenue terhadap interest cost, ya. Karena apa? Itu sebagai pengurang dari pendapatan dari bunga itu. Jadi kalau ada misal masa konstruksi itu ada bunga yang muncul ya, ada juga beban bunga yang muncul, maka tidak boleh di offset ya. Kemudian perusahaan harus bagaimana penilaian PPA di neraca. Jadi penilaian PPA di neraca seperti yang di Setara Akuntansi Keuangan kita berlaku, itu bisa dua pendekatan, menggunakan per value base, yang kedua menggunakan apa ini berdasarkan ini ya, mencatat PPA. Oh, ini bicara PPA, sorry. Saat PPA itu diterima per value pada saat dia itu diterima berapa per value-nya. Atau per value dari barang yang diberikan kepada pertukaran itu. Di mana lebih valid ya. Kemudian cash discount, deferred payment contract, lump sum purchase, instant sales. Ini kan terkait dengan perolehan PPA ya. Ya. Gitu. Berarti diskon itu tentunya mengurangi dari harga perolehan tanah. Kalau dia itu kredit ya, deferred payment kontrak, misalnya beli gedung dan tanah itu kredit misalnya 20 tahun. Maka nilai yang diakui nilai dari gedung dan tanah itulah present value dari dari pembayaran selama 2 tahun ke depan itu. Ya. Kalau pembelian secara langsung sama aja ya. Jadi dengan present value juga ya, per value market value. Karena kalau dia terbitkan saham untuk mendapatkan PPA itu, maka nilai PPA adalah sebesar harga pasar di saham yang diterbitkan itu. Dan bagaimana kalau dia itu pertukaran non monetary asset ya? Ya, PPA itu diterima dengan tukaran dengan dengan PPA yang lain ya. Jadi secara umum ya itu dicatat mereka basis pertama fair value dari aset yang diserahkan itu ya. Serahkan. Dan ada value dari aset yang diterima ya. Dan yang mana yang paling
lebih meyakinkan buktinya, evidensi memang lebih kuat. Lebih kuat. Jadi perusahaan harus mengakui adanya gain on loss atas pertukaran tersebut. Ya. Kalau seandainya transaksi itu memiliki commercial substance. Apa maksudnya commercial substance itu? Jadi pertukaran memiliki commercial substance jika future cash flow change dihasilkan dari transaksi. Ada future cash flow dari pertukaran itu dihasilkan dari transaksi. Ya. Memiliki commercial substance. Dan jika dua pihak itu melakukan pertukaran connect position change, maka transaksi has commercial substance. Jadi tipe itu adalah pertukaran memiliki commercial substance dan pertukaran yang kurang lacks commercial substance, ya, tidak mengandung unsur commercial substance. Maka dalam akuntansi itu laba pertukaran itu diakui, ya, pertukaran laba rugi pertukaran. Tapi kalau dia lacks commercial substance, ya, maka menunda gains and loss, ya, tidak diakui, menunda gains and loss. Nah, perusahaan mengakui di loss situasi di mana memiliki commercial substance, perusahaan mengakui loss jika pertukaran itu memiliki commercial substance. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki commercial substance, maka ditunda. Dia akan mengurangi harga pasar dari barang yang diterima. Alasannya apa? Perusahaan harus tidak memiliki value asset more than their cash equivalent cash price. Jika loss itu ditangguhkan, maka aset akan overstate, ya, overstate. Jadi maka seperti itu, ya. Ya, kalau diakui kan loss itu akan mengurangi dari nilai aset yang diterima, ya. Jadi misalnya contoh, ya, jadi ini perusahaan information pricing PA itu menukarkan mesin baru untuk untuk new model, ya. Pertukaran itu memiliki unsur commercial substance. Bisa soal dikatakan, nah dengan menggunakan mesin yang telah digunakan, ya. Jadi ini mesin itu mesin lama, ya. Mencetakkan mesin lama dengan mesin baru. Use itu bukan digunakan, di use mesin berarti mesin lama. Mesin lama itu memiliki nilai buku 8.000, ya. Di mana nilai harga bulan 12.000 dikurang akumulasi 4.000. Per value-nya 6.000. Nilai buku 8.000 per value 6.000. Kalau mesin baru itu harganya 16.000, ya. Nah, Jerome memberikan kepada perusahaan ini itu ada trade-in allowance 5.000 untuk atas mesin lama, ya, allowance. Jadi ada pemotongan harga 5.000 untuk mesin lama, gitu, ya, trade-in allowance. Informasi perusahaan ini menghitung kos jadi mesin baru sebagai berikut, ya. Jadi harga mesin baru 16.000, ya. Trade-in allowance for use mesin, di trade-in atas mesin lama itu 9.000, ya. Sehingga trade-in itu pertukaran allowance itu pertukaran untuk mesin lama, ya. Jadi cash payment due 7.000. Jadi perusahaan yang memiliki mesin baru itu memberikan harga trade-in dalam mesin lama itu sama harga pasarnya 9.000, sehingga perusahaan yang mempunyai mesin lama ini harus menyerahkan cash kepada pemilik mesin baru 7.000, ya. Padahal per value dari mesin lama itu 6.000. Harga cost of new mesin 13.000, ya, 13.000. Harga cost of new mesin 13.000 itu maksudnya.
Jadi di dalam pertukaran itu ada dua yang harus saudara pahami. Pertama, apakah perusahaan itu menyetorkan kekurangan cash atau menerima kelebihan cash, kekurangan harga atau kelebihan harga ya dari mesin lama itu. Jadi misal kalau jadi berdasarkan harga pasar, misal harga pasar mesin lama 100, harga mesin baru 120, berarti perusahaan setor uang 20 ya. Harga lama mesin baru, misal lagi harga lama mesin baru lama 120, harga mesin baru 100, berarti perusahaan yang punya mesin lama ini dapatkan cash sebesar 20 itu maksudnya. Yang kedua adalah mengakui adanya laba pertukaran, gain atau loss pertukaran. Itu dihitung dari nilai buku mesin lama dikurangi dengan harga pasar dari mesin lama, bukan harga pasar mesin baru, mesin lama. Nah, itu laba pertukaran, laba rugi pertukaran. Jadi misalnya di sini mesin lama itu bukunya kan 8.000 tadi ini, 8.000 kan. Kemudian harga pasar mesin lama 6.000, maka ada laba berapa nih? Rugi pertukaran kan, rugi karena dari buku 8.000 ke pasar 6.000 diakui. Sehingga dalam transaksi pertukaran itu dicatat peralatan baru itu harga 13.000, 13.000 harganya. 13.000 dari mana? Dari ini, dari cash yang dibayarkan 7.000 sama harga pasar mesin lama itu harganya 13.000. Kalau akumulasi penyusutan mesin lama itu 4.000 tadi di debit 4.000 dihapus ya. Kemudian peralatan mesin lama 12.000 harga perolehan. Kemudian ada laba rugi pertukaran selisih antara nilai buku mesin lama sama harga pasar 6.000, dapat 12.000, dapat 2.000 ini. Ya. Kemudian cash yang dibayarkan kepada pemilik mesin baru ya, itu 7.000. Memang 7.000 itu dari ini, dari apa? Dari harga mesin baru 19.000 dapat potongan 5.000 atas mesin baru itu, sehingga dia sebenarnya hanya 7.000 aja, 7.000 ya. Meskipun ke pasar 6.000, tapi oleh mesin lama itu di harganya 9.000 ya. Bukan 6.000 ya, sehingga dia cukup bayar berapa? 7.000. Kalau dari 6.000 berapa itu? Berarti 10.000 udah berarti naik kan? Ini 9.000, 7.000 aja. Maka harga dari mesin baru itu adalah sama dengan jumlah cash yang diserahkan pada mesin baru ditambah dengan ini nilai buku mesin lama. Ini mesin lama ya. Ini. Harga pasar mesin lama ya, harga pasar mesin lama dapat 13.000. Terus sebentar. Nah, kemudian kalau situasi laba memihak komersial subsisten, maka perusahaan harus mencatat cost of non-monetary asset yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset lainnya yang non-moneter pada harga pasar dari aset yang diserahkan itu. Jadi seperti misalnya, dan selanjutnya diakui laba ya. Jadi kan kerugian, ini tadi kerugi ya. Rugi loss 2.000 ya. Nah, bagaimana kalau dia laba ya? Misalnya Interstate Transportation Company itu telah menukarkan jumlah untuk lamanya ditambah dengan cash untuk semi truck ya. Itu yang semi truck yang baru. Mesin lama memiliki nilai buku
42.000 ya. Jadi harga produknya 64.000 dikurang akumulasi pesutannya 22.000. Kemudian perusahaan interstate ini risk agent itu berdasarkan pengalaman di pasar sekunder ya, second hand, menunjukkan bahwa penggunaan mesin lama memiliki harga pasar 49.000. Jadi kalau mesin lama ya, mesin truk itu mesin lama, harga pasar 49.000. Nah, sebagai tambahan itu sehingga harus membayar berapa harga pasar mesin baru ya, mesin baru. Jadi harga pasar apa? Harga pasar mesin baru ya. Itu 49.000 di apa? Kemudian beli buku dari mesin lama berapa? Oh, sorry. Jadi harga pasar dari mesin mesin lama 49.000 ya. Mesin lama 49.000 harga pasarnya. Kalau pasar mesin baru 60.000. Berarti dia menyediakan uang kepada pemegang mesin yang pegang mesin baru kan, 60 dikurang 49, dapat 11.000 ya. 11.000 itu maksudnya. Jadi jumlah kas yang dibayar itulah karena harga pasar mesin lama itu lebih rendah pada harga pasar mesin baru. Tapi kalau harga pasar mesin lama itu lebih tinggi pada harga pasar mesin baru, ya, maka pemilik mesin lama ini menerima uang dari pemilik mesin yang baru ya. Ini sama tukar tambah lah. Tukar tambah itu kalau sudah menukar motor saudara dengan temannya. Motor saudara itu harga pasar 8 juta, temannya harga pasar 9 juta. Berarti saudara serahkan ke 1 juta ke temannya kan untuk pertukaran itu. Atau sebaliknya kalau motor saudara itu harga pasar 10 juta, harga pasar motor teman saudara sepakati itu harga pasar cuma 3 juta, berarti saudara minta uang 3 juta kepada temannya. Ya. Karena harga pasar motor saudara itu lebih tinggi pada harga pasar motor teman saudara itu. Dalam pertukaran itu sudah menerima uang. Jadi kalau motor saudara terlalu rendah, bisa motor 1 juta harganya, pasarnya motor teman 1 juta, berarti sudah serahkan uang kepada teman. Sama juga gini ya. Jadi kita bandingkan harga pasar mesin lama sama harga pasar mesin baru. Mesin lama itu yang di sini kita posisi pada pemakai mesin lama itu. Kemudian bagaimana kita menghitung laba rugi pertukaran itu? Laba rugi pertukaran itu kita membandingkan ya harga pasar mesin lama dengan nilai buku mesin lama. Itu harus itu ya. Jadi hati-hati jangan selalu pakai harga pasar mesin baru dibandingkan nilai buku mesin lama. Itu bukan laba rugi pertukaran ya. Laba rugi pertukaran itu membandingkan nilai pasar dari mesin lama dengan nilai buku mesin lama. Tapi kalau melihat apa cash apa ditransfer atau diterima atau dimakai sebar cash, nah itu selisih antara harga pasar mesin lama dengan mesin baru. Ya. Nah tadi kalau bandingkan harga pasar mesin lama mesin baru, perusahaan itu kan harus membayar cash 11.000. Tapi kalau harga apa? Bukan kalau ya. Jadi harga dari buku mesin lama itulah 42.000, harga pasar 49.000, jadi harga pasar mesin lama 49.000 berarti ada kerugian nilai pertukaran sebesar 7.000 ya. Jadi harga pasar mesin lama mesin baru itu ditetapkan kesepakatan kedua belah pihak ya. Kedua pihak menyepakati harga pasar mesin lama 9.000. Harga pasar mesin baru itu harganya berapa? 60.000 gitu. Itu kesepakatan mereka. Sehingga dengan demikian ya, ini kan memiliki kebersihan substan. Sehingga laba rugi pertukaran itu diakui. Ya. Nah, sehingga truk itu dicatat sebesar harga pasarnya. Karena kan tidak ada kesibukan, ada ini apa? Ada trade-in allowance for use mesin. Nah ini sebagai pengurang dari itu jumlah cash yang dibayarkan. Kalau ini trade-in allowance sama dengan harga pasarnya, harga pasar mesin lama itu, mesin lama ya. Oh ini.
Yang contoh kedua ini yang kita lagi bahas ini, di mana harga pasar mesin lama ini, ya, mesin lama itu sama dengan trade-in allowance-nya. Sehingga truknya 60.000 yang truk baru diterima. Kemudian akumulasi usutan truk lama 20.000. Kemudian harga pulang truk lama itulah 64.000. Kemudian laba rugi pertukaran 7.000 dapatnya dari selisih antara harga pasar mesin lama dengan nilai buku mesin lama. Kemudian cash diberikan 11.000 selisih antara harga pasar mesin baru dengan mesin lama. Ya, harga pasar mesin lama ini tadi itu 49, harga pasar mesin baru 60.000. Hati-hati sampai jurnalnya ya. Yang bingung kan biasa mahasiswa itu laba rugi pertukaran ya. Kalau dibandingkan dengan nilai buku dengan harga pasar mesin baru, itu salah. Hasil pasar mesin lama. Yang kedua, itu untuk cash, apakah cash diterima atau dibayarkan. Itu hati-hati, itu selisih antara harga pasar mesin baru mesin lama. Ya. Karena kalau dia commercial substance ya. Jadi kalau commercial substance, maka untuk yang laba itu ditangguhkan 7.000. Tapi kalau rugi diakui ya. Itu hati-hati. Commercial substance itu rugi diakui, kalau laba ditangguhkan, prinsip konservatif. Jadi seperti misalnya dia laba berapa? 7.000 ya. Contoh tadi itu. Laba 7.000 kan. Laba 7.000 ini. Ya. Jadi per value semi-truck dikurang basis of semi-truck. Ini kalau di sisi kita lihat di sisi ini, commercial substance contoh di sisi apa yang pemilik mesin baru ya. Kan dia laba itu. Ya. Karena harga pasar 60.000, kemudian dikurang laba pertukaran 7.000. Maka nanti truk itu dikurangi dengan apa laba itu 7.000. Jadi 60.000 kan, kurang 7.000. Ini sisi yang mesin lama sebenarnya, mesin lama ya. Ini sama akumulasi truk tadi ini ya. Ini beda ini aja nih. 6.000 ini dikurangi dengan laba 7.000 ini. Nah, ya. Laba 7.000 ini. Ke laba nih. Ini kebetulan laba dengan laba. Jadi ini dikurang 7.000 dapat 53.000. Akumulasi investasi sama truk sama. Ini gain disposal ini hilang. Cash, langsung cash pada itu ya. Cash pada 11.000 ya. Ini. Ya. Ini ya. Jadi laba hilang ya. Kemudian harga truk yang baru itu 60.000 kurang 7.000 ya. Nah, kemudian kalau ada pemberian dari grant dari pemerintah ya, grant pemerintah, maka nanti jumlahnya seperti ini ya. Ini contoh ya. Misalnya ada bantuan dari pemerintah bentuk peralatan lab ya ke perusahaan ya. Misal perusahaan ini melaporkan equipment itu senilai berapa? 2 juta dikurang 500.000 ya. Itu nilai sebesar 1,5 juta ya. Dari contoh sini. Ini contoh sini contohnya. Jadi misalnya Ageno 5 subsidi dari pemerintah untuk beli lab 500.000 ya. Lab itu harganya 2 juta. Di sini kan 1,5 juta ya. Ya. Kemudian juga sehingga Spektrum ini memilih untuk menangguhkan pencatatan 500.000. Dan dia amortisasi tanggungan 500.000 ini selama 5 tahun ya. Jadi 500 bagi 5 dapat 100 ya. Dampak di laporan keuangan sebagai berikut ya. Jadi dalam laporan keuangan, dalam non-current asset, PA, peralatan dicatat 2 juta ya. Lalu dikurang akumulasi depresiasi. Depresiasi kan 5 tahun, 5 kali berapa? Depresiasi berapa itu?
400.000 ya. 400.000 jadi kalau dia setahun itu 2 juta bagi 5 kan adalah 500.000. Nah, kemudian ada yang ada diskon 500.000 ya, makanya 400.000. Dan ada deferred grant revenue 300.000 ya, non-current liability, deferred grant revenue 100.000. Ini kan 500.000 ini ditangguhkan ya. Income statement nanti ada revenue 100.000, kemudian beneficiasi 400.000, unit income loss 300.000. Diskon 500.000 itu diakui sebagai grant. Laporan keuangan nanti peralatan itu 1,5 juta ya. Kalau kurang akumulasi pesutan 300.000, dapat 1,2 juta ya. Kemudian dalam income statement beneficiasi lah 300.000 ya. Maksudnya ini tahun berapa nih, tahun pertama ya, ini kan awal 2019 ini ya. Ini kalau ini dia menangguhkan itu yang artinya equipment diakui 2 juta, kemudian equipment diakui 1,5 juta ya. 1 juta diakui, 2 juta dikonsumsi. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang udah presiden selama 5 tahun, jadi 1,5 dibagi 5 kan 300.000 gitu ya, 300.000. Tapi kalau yang ini, kalau yang sebelumnya dia tidak mereduce tapi menangguhkan. Dia tak diakui 200.000 ya, 200.000. Kemudian selama 5 tahun 400.000 itu ya, penyusutannya. Kemudian yang yang 500.000 lagi kan ditangguhkannya non-current itu 500.000, kan tahun pertama 100.000, tinggal tahun kedua 400.000. 400.000 itu 100.000 juta tempo setahun ke depan, 300.000 juta tempo setahun ke depan lagi. Ya. Sehingga penyusutan tetap totalnya pertama revenue for the years 100, kemudian dikurang dengan penyusutan ya di 300.000, jadi total ya sama aja hasilnya 300.000 juga ya. Dan grant for past loss ya, di Flyover Airline memiliki kerugian cukup besar selama 5 tahun. Nah, Pemda setempat tidak ingin perusahaan penerbangan itu mengalami kerugian, sehingga dia setuju untuk memberikan cash grant, bantuan cash 1 juta untuk penerbangan ini setelah pay off ya, untuk tetap menunjukkan quality service-nya. Disebabkan grant memberikan pembayaran kepada kreditor atas berbagai masa lalu, maka flyover ini mencatat income segi berikutnya. Di cash 1 juta ya, kemudian grant revenue 1 juta. Ini grant revenue namanya ya. Revenue untuk mengatasi kerugian itu ya. Ini kerugian, sehingga nanti jika kondisi menunjukkan flyover harus satisfy beberapa kewajiban ke depan, maka dia akan lebih tepat untuk mengkredit deferred grant revenue dan amortisasi selama umur periode ke depan itu. Jadi misalnya contoh lain lah, misal Flyway, mungkin kalau kita Garuda kali ya, bisa Garuda contohnya ya. Nah, Pemda setempat setuju untuk memberikan interest free loan ya, 10 juta ya, di mana loan payable di akhir tahun ke-10 ya. Di pemberian Smart Wheel akan membuat perusahaan paling tidak bisa melaksanakan bisnis 50% dari purpose from community loan selama 10 tahun ke depan. Kita Smart sini menaikkan incremental borrowing rate 10%. Present value future loan payable ini 10 juta, adalah 10 juta dikalikan dengan diskon diskon faktor ya, 5 tahun selama 10%, dapatnya 0,64913 ya. Jurnal sebenarnya berikutnya.
Ni notes payable cash 6449, notes payable 649. Jadi dengan menggunakan deferred revenue approach, perusahaan mencatat grant sebagai berikut ya. Jadi grant itu 10 juta dikurang 6,9 300 dapat cash 35 700 ya. Deferred grant revenue. Nah, bagaimana kalau pengakuan dari BBN dikeluarkan selama masa penggunaan aktif atap itu ya. Jadi kalau seandainya pengeluaran itu menyebabkan future benefit ya, termasuk peningkatan umur ekonomis dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh Malaysia itu meningkat ya, kurang meningkat kualitas dari produk yang dihasilkan, maka itu bisa diakui sebagai capital expenditure ya. Seperti itu. Ada beberapa jenis expenditure pengeluaran selama masa penggunaan aktif atap itu. Pertama sebagai tambahan addition, including improvement, replacement, rearrangement, requisition, repair, reparasi. Kalau dia addition tambahan dikapitalisasi ke dalam harga mesin, harga pokok mulai dari aset itu. Kalau improvement dan replacement, jadi improvement itu meremove cost dan akumulasi depresiasi dari aset yang lama itu, kemudian mengakui gain loss, kemudian utilisasi cost improvement replacement itu. Yang kedua kalau rearrangement dan regularisasi, expand cost, rearrangement dan regularisasi itu diakui sebagai expand. Repair juga diakui sebagai expand. Bagaimana kalau disposisi properti dan equipment? Ya, disposisi seperti penjualan, pertukaran, pada pertukaran involuntary ya, sebagai involuntary corporation itu seperti misalnya tanah perusahaan itu digunakan oleh pemerintah untuk bangun fasilitas infrastruktur ya. Sehingga pemerintah nggak ganti rugi ya. Itu nggak bisa tolak, mana involuntary corporation. Kemudian abandonment ya. Jadi yang pada saat dilakukan disposal itu perusahaan harus mencatat berapa penyusutan sampai tanggal pelepasan itu, disposition itu. Ya. Jadi kalau misalnya dilepas tanggal 1 April ya, April 2021, maka penyusutannya kan baru dihitung sampai dengan akhir tahun lalu. Maka awal tahun ini sampai tanggal pelepasan sudah penyusutan tercatat sebagai beban penyusutan. Itu dapatkan dari buku pertanggal pelepasan itu. Jadi pada saat penjualan tipe tetap ya, maka dihitung berapa penyusutan akumulasi penyusutan sampai tanggal penjualan ini. Ini misalnya penyusutan catat on mesin ya, kosnya 18.000 ya. Selama 9 tahun, tingkat penyusutan per tahun 1.200 ya. 200. Dan jika dia jual mesin itu ya di pertengahan tahun ke-7 sudah 7.000, maka mencatat penyusutan per tahun penjualan itulah dari awal tahun sampai pertengahan tahun itu ya. Penyusutan berapa setengah kan, setahun kan 1.200 penyusutan, jadi dicatat penyusutan setengah tahun untuk mengakui berapa nilai buku nantinya per tanggal penjualan itu ya. Sehingga nilai buku jadi kalkulasi depresiasi berapa itu ya, yang sudah dicatat 8.600 tambah dengan kalkulasi depresiasi. Jadi 7.000 kan akumulasi penyusutan berapa itu? Ini berapa nih? 600 kan? Ditambah sudah disebutkan berapa? Ya. Mana nih? Ya. Akumulasi penyusutannya 18.000.
jadi langsung jadi jiran. Jadi yang telah disebutkan itulah 11.400 ya. 11.400 ini itu akumulasi penyusutan di awal tahun 2021 ya, tambah di penyusutan 6,5 tahun, dapat 11.400. Program hasil 18.000 ya, 18.000. Kemudian laba pertukaran nilai buku 18.000 dikurang 11.800 ya, di dikurangi dengan cash yang terima ya. Cash terima itu sama dengan harga pasar wajar dari aset yang dijual itu, 400. Kalau pertukaran yang dipaksakan ya karena pembahasan keputusan pemerintah ya, maka bisa kita lihat seperti contohnya ya. Misalnya perusahaan harus menjual lokasi pabrik ya, karena untuk bangunan jalan tol ya, sehingga si perusahaannya terima 5.000 secara substansial exceeded the book value land 190.000 ya, dan book value holding 100.000. Jadi berarti berapa tuh? 100 sama 110 berarti 250. Cost-nya itu 300, akumulasinya 200, berarti berapa? Ini sudah 100 kan. Maka udah jurnal seperti ini. Cash terima berapa? 500 ya. 500.000, kemudian akumulasi gedung berapa? 200.000 ya, saat dibebaskan itu. Kemudian building itu harganya 300.000 ini. Itu harga building, ini 300.000 harga pulennya. Kemudian tanahnya 110.000 tanahnya ya. 110.000. Nah, sehingga laba pertukaran berapa? 290.000. Itu harga pulen tanah gedung 300 tambah 150, 450 dikurang 200 dapat cash terima 500.000. Jadi laba pertukaran aset itu 290.000. Ya. Nah itu yang ya. Yang topik yang pertama ya di chapter 10. Nah sekarang kita masuk ke